Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hanjeni, NPM 1914343089. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan materi seminar proposal yang berjudul Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Melalui Model Pembelajaran Make a Match pada tema 6 Cita-citaku, kelas 4 SD Negeri 101893 Bangun Rejang. Adapun yang melatar belakangi masalah dalam judul saya, yaitu minat merupakan salah satu faktor penting dalam menunjang pemahaman dan keberhasilan siswa dalam belajar. Nah, dengan adanya minat, siswa dapat lebih mudah dalam belajar dan memahami materi yang disampaikan oleh guru. Apabila siswa tidak memiliki minat atau keterkaitan, maka siswa enggan dan malas untuk mempelajarinya. Nah, maka dari itu perlu sesuatu hal yang baru dilakukan guru terhadap siswa pada saat pembelajaran berlangsung, terkhususnya pada saat penyampaian materi, agar hasil belajar siswa tidak bermasalah dan tidak mengalami penurunan. Maka diambillah solusi, yaitu dengan menggunakan model pembelajaran yang tidak membosankan. Karena model pembelajaran ini sangat mempengaruhi minat dan hasil belajar siswa. Maka dari itu perlulah sebagai seorang guru untuk menerapkan model pembelajaran yang menarik dan menyenangkan bagi siswa, agar minat belajar siswa meningkat, dan hal itu sangat berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Kemudian, identifikasi masalah. Dalam judul saya ada dua identifikasi masalah. Yang pertama, rendahnya hasil belajar siswa, kemungkinan dipengaruhi oleh rendahnya minat belajar siswa. Yang kedua, penyebab rendahnya hasil belajar siswa dipengaruhi oleh model pembelajaran yang digunakan. Adapun batasan masalah ada dua. Yang pertama, minat belajar siswa merupakan faktor internal yang mempengaruhi hasil belajar siswa. Minat belajar adalah rasa keterkaitan untuk belajar tanpa ada paksaan dari orang lain. Yang kedua, model pembelajaran menjadi salah satu penyebab rendahnya hasil belajar siswa. Adapun rumusan masalah dari judul saya, yaitu apakah model pembelajaran Make a Match dapat meningkatkan minat dan hasil belajar pada siswa. Kemudian ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penerapan model pembelajaran Make a Match ini dapat meningkatkan hasil belajar pada siswa. Kemudian ada manfaat penelitian bagi sekolah dalam usaha untuk menemukan minat belajar dalam kegiatan pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Adapun manfaat bagi guru untuk menambah informasi dan wawasan dalam upaya meningkatkan hasil belajar siswa dengan menggunakan model pembelajaran yang menarik. Bagi siswa, dapat memberikan informasi tentang pentingnya minat belajar sangat mempengaruhi hasil belajar siswa. Dan bagi peneliti itu sendiri, menambah wawasan dan pengalaman bagi penulis dalam tahapan pembinaan diri sebagai calon pendidik. Kemudian masuk ke bab 2, yaitu tinjauan teoritis. Yang pertama itu ada pengertian belajar, di mana pengertian belajar itu sendiri merupakan suatu proses memperoleh pengetahuan dan pengalaman dalam wujud perubahan tingkah laku dan kemampuan bereaksi yang relatif permanen atau menetap karena adanya interaksi individu dengan lingkungannya. Kemudian pengertian hasil belajar. Pengertian hasil belajar ini yaitu kompetensi atau kemampuan tertentu baik kognitif, afektif, maupun psikomotorik yang dicapai atau dikuasai peserta didik setelah mengikuti proses belajar mengajar. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Ada dua faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Yang pertama, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal sendiri yaitu faktor yang ada dalam diri individu yang sedang belajar, baik itu faktor jasmani, faktor psikologi, maupun faktor keluarga. Kemudian adapun faktor internal, faktor eksternal, di mana faktor eksternal ini yaitu meliputi keluarga, di sekolahnya, kemudian di dalam
dalam masyarakat. Kemudian pengertian model pembelajaran Make-a-Match. Model pembelajaran Make-a-Match ini merupakan suatu model pembelajaran yang mengajak peserta didik mencari jawaban atas suatu pertanyaan atau pasangan dari satu konsep melalui suatu permainan kartu pasangan. Kemudian model pembelajaran ini dikembangkan pertama kali oleh Lorna Kuren pada tahun 1994. Model pembelajaran Make-a-Match ini merupakan model yang mengajarkan siswa untuk dapat aktif dalam mencari atau mencocokkan jawaban dan disiplin terhadap waktu yang telah ditentukan. Adapun kelebihan dan kekurangan model pembelajaran Make-a-Match ini, kelebihan dari model pembelajaran Make-a-Match ini, siswa terlibat langsung dalam menjawab soal yang disampaikan kepadanya melalui kartu, terus meningkatkan kreativitas belajar siswa, terus menghindari kejenuhan dalam mengikuti proses pembelajaran. Kemudian, adapun materi pembelajaran cita-citaku, di mana materi pembelajaran ini merangkup pada bahasa Indonesia, IPS, dan PPKN. Kemudian, adapun langkah-langkah model pembelajaran Make-a-Match ini. Yang pertama, guru menyiapkan kartu yang berisi beberapa kartu, konsep atau topik yang cocok untuk sesi review, satu bagian kartu soal, dan bagian lainnya. Kemudian setiap siswa mendapatkan sebuah kartu yang bertuliskan soal ataupun jawaban secara acak. Setelah semua mendapatkan kartu, maka dikelompokkan pemegang kartu pertanyaan kelompok pemegang kartu jawaban, diposisikan berdiri siswa saling berhadapan. Nah, posisi ini bertujuan mudah mencari pasangan. Kemudian tiap siswa memikirkan jawaban atau soal dari kartu yang dipegang. Setiap siswa mencari pasangan kartu yang cocok dengan kartunya. Setiap siswa yang dapat mencocokkan kartunya sebelum batas waktu yang telah ditentukan, maka akan diberikan poin. Kemudian setelah satu babak, kartu dikocok lagi agar setiap siswa mendapat kartu yang berbeda dari sebelumnya. Demikian seterusnya. Kemudian siswa juga bisa bergabung dengan 2 atau 3 siswa lainnya untuk memegang kartu yang cocok. Yang terakhir, guru bersama-sama dengan siswa membuat kesimpulan terhadap materi pembelajaran. Kemudian di bab 2 ada penelitian relevan. Ada beberapa penelitian yang dipandang relevan dengan penelitian ini. Di antaranya yaitu yang telah dilakukan oleh Muhammad Ihsan Ramadhani yang berjudul Peningkatan Hasil Belajar IPS Menggunakan Model Pembelajaran Make-a-Match pada Siswa Sekolah Dasar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan menggunakan model pembelajaran Make-a-Match dapat meningkatkan hasil belajar. Dari beberapa uraian di atas, dapat diketahui bahwa penelitian tersebut dengan penelitian ini sama-sama membahas tentang upaya meningkatkan hasil belajar menggunakan model pembelajaran Make-a-Match. Adapun kerangka berpikir dari judul di atas, yaitu hasil belajar siswa yang bagus pada dasarnya bukan hanya tanggung jawab siswa itu sendiri, melainkan keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah pun juga ikut terlibat. Faktor lain yang mendukung hasil belajar adalah seorang guru memberikan materi atau melalui model pembelajaran. Nah, jika model pembelajaran tersebut membosankan, otomatis pembelajaran tidak berjalan dengan baik. Nah, hal itu sangat mempengaruhi hasil belajar siswa. Nah, salah satu untuk mewujudkan hal tersebut dengan menggunakan model pembelajaran Make-a-Match. Model pembelajaran Make-a-Match ini dapat merangsang siswa dalam pembelajaran, khususnya pembelajaran tematik. Karena model ini mengandung unsur permainan sehingga siswa akan merasa nyaman dan dapat menghilangkan kejenuhan siswa terhadap proses pembelajaran. Bab 3, metodologi penelitian.
yaitu yang pertama ada desain penelitian, kemudian lokasi dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, desain penelitian, prosedur penelitian, alat pengumpulan data, dan teknik analisis data. Desain penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian tindakan kelas. Kemudian lokasi dan waktu penelitiannya. Lokasi penelitian dilaksanakan di SD Negeri 10 1893 Bangunrejo. Waktu penelitian, pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan selama 1 bulan pada semester ganjil tahun ajaran 2021 dan 2022. Subjek dan objek penelitian itu sendiri. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas 4 SD Negeri 10 1893 Bangunrejo dengan jumlah 30 siswa dalam satu kelas yang terdiri dari 12 orang laki-laki dan 18 orang perempuan. Kemudian objek penelitiannya menggunakan model pembelajaran Make and Match. Adapun desain penelitian tersebut menggunakan desain penelitian Ahmad Sudraja. Kemudian prosedur penelitiannya ini dilakukan oleh 2 siklus, yaitu pada siklus pertama dan siklus kedua. Pada siklus pertama yaitu ada tahap perencanaan, tahap pelaksanaan atau tindakan atau action, yang ketiga tahap observasi, dan keempat tahap refleksi. Begitupun juga siklus kedua. Jika penelitiannya belum dicapai sesuai indikator keberhasilan, maka dilakukan siklus kedua untuk mencapai indikator keberhasilan tersebut. Kemudian ada alat pengumpulan data. Dalam penelitian ini ada beberapa cara, yaitu yang pertama observasi, kemudian wawancara, tes tertulis, dan dokumentasi. Nah, yang terakhir ada teknik analisis data. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan penilaian tugas dan tes, di mana kriteria tingkat keberhasilan belajar siswa meningkat yaitu 90% sampai 100%, artinya sangat baik. Kemudian 80% sampai 89% baik, 65% sampai 79% cukup, 55% sampai 64% kurang, 0% sampai 54% sangat kurang. Di mana ketuntasan hasil belajar siswa mampu menyelesaikan soal dan minimal 70%. Nah, dalam menghitung persentase ketuntasan belajar itu sendiri digunakan dengan menggunakan rumus, di mana rumus tersebut nilai sama dengan skor perolehan per skor total dikali 100%. Maka didapatkanlah itu hasil belajar siswa seperti yang dijelaskan tersebut. Nah, sekian presentasi seminar proposal dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.